Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua untuk belajar kembali ya alhamdulillah, dan juga masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi ini dan juga untuk bersilaturahmi insyaallah ya. Semoga Bunda sekalian selalu diberikan kemudahan, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. di setiap waktunya ya, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai insyaallah di sini tajwid dulu ya seperti biasa. Ada yang ingat nggak pekan kemarin kita bahas apa? Boleh mungkin di murajaah lagi. Sot ya. Huruf temannya sod apa Umi? Sot. Huruf dod ya kemarin. Dot ya dot. Dod, iya. Di mana tuh huruf dod? Di Ujung lidah dengan bertemu dengan gigi depan ya. do di ini Umi di hafah ya. Tepi. Tepi ya. Iya, jadi ini kita gambar sedikit bentar ya. Ada tepi, ada apa tadi? Ada tepi, ada ujung ya. Oh, ini berbeda. Kalau lidah kita misalnya seperti ini. Nah, ujung tuh dari sini aja nih. Yang ini ya. Yang warnanya saya kasih warna nih, yang kuning ini namanya ujung lidah. Kalau tepi yang mana? Tepi yang ini samping ini, kiri dan kanan. Itu huruf dhad kemarin ya. Baik. Sekarang kita masih di makhraj lisan, masih bagian lidah. Nah, tapi bagian ujung. Nah, yang akan kita bahas di bagian warna kuning ini ya, warna kuning. Yang dari ujung lidah ada 3 huruf. Nah, kita perhatikan gambar di layar ya. Insya Allah udah pada paham, udah pernah belajar juga insya Allah ya. Di sini kita ngulang aja murojaah bersama ya Bunda sekalian. Nah, di sini ada huruf lam, na, ro. Nah, di sini ada huruf yang keluar dari ujung lidah. Baru nih ujung-ujungnya nih warna biru ini atau ungu nih ya. Oke, kita lihat di huruf ini dulu. Huruf lam, la, ya, torful lisan, ya, torful lisan ujung lidah. Satu tepi ujung lidah sampai ujungnya menyentuh gigi seri atas atau gusi gigi seri atas. Dimulai tumbuhnya gigi seri atas sebelah sini ya. Oke, jadi huruf lam ini bukan keluar lidahnya, la, misalnya enggak ya. Di mana berarti? Ujung lidah atau ujung tepinya sini ditempel di gusi gigi seri atas atau mulai tumbuhnya gigi di sini. Jadi ya kalau misalkan yang ngucapin la masih keluar lidah ini belum tepat ya. Coba kita baca la, 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 li, lu, al, al. Kayak kerasa nggak di belakang gigi seri atas ya, di bagian gusinya? Ya, jangan keluar lidah. Jangan terlalu dalam juga ya, tapi masih deket gusi sini. La, li, lu, alhamdu. Nah, kalau kita kira-kirakan dia itu seukuran ada 8 gigi depan ya. Ingat kurang lebih ada 8 gigi. La depan ya. Nah, seukuran itu aja. La. Bisa dipahami ujung lidah bertemu dengan atau menyentuh gusi gigi seri atas. Insya Allah mudah ya. Kita praktekkan nanti. Kemudian sekarang huruf nun masih di ujung lidah lagi. Masih di ujung lidah. Menyentuh gusi gigi seri atas sedikit bawah makhraj lah. Jadi belakang lagi dikit. Kalau ini di belakang gusi banget, ini agak mundur dikit. Ada huruf na. Coba. Na, 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 ni, nu, an. Terasa nggak? Ya, bagian sini. Di posisinya dia sedikit belakang dari makhraj lam.
Itu huruf nun ya. Yang ketiga agak mundur lagi. Di mana huruf ro di sini adalah ujung lidah yang sangat dekat dengan gusi gigi seri atas, sedikit lebih ke dalam dibanding nun. Jadi belakang lagi, ya, atau di punggung bagian punggung lidahnya ya. Nah, coba ro, ro. Coba Ro, rasa-rasain bunda sekalian, bagian ujung lidah ro, menyentuh ke bagian ada gigi, ada geriginya. Ada yang mergerinyil, gerinyil apa ya bahasa Indonesianya? Agak kasar ya bagian belakang gusi. Coba rasain. Ada itu ro, 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 ro. ro. Nah, baik, gitu ya. Jadi ini 3 huruf berdekatan ketiganya. La, na, ro, la, na, ro. Tapi kalau ro ada sifat apa namanya? Sifat bergetarnya, takrir. Tapi jangan terlalu berlebihan. Ro, enggak ya. Satu aja. Ro, 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 ri, ru. Baik. Kemudian huruf ro itu ada yang tarkik, ada yang ada yang tebal, ada yang tarkik, ada yang tafkhim. Tarkik artinya tipis, kalau misalkan dia hurufnya kasroh misalkannya ri, ri, ri. Nah, posisinya bagaimana? Bagian ininya sama, di sininya sama, cuman bagian pangkal lidahnya tidak terangkat. Ri, ya, tipis. Kalau tebal, misalkan hurufnya berharokat fathah. Ro, ro, ar-rahmanir ar-rahmanir-rahim. Nah, pangkal lidahnya agak terangkat. Kalau misalkan dia berharokat fathah. Tapi kalau dia berharokat kasroh atau sebelumnya ada harokat kasroh, misalkan irji'u, misalkan itu bagian pangkal lidahnya tetap pada posisi datar bawah ya, tapi posisi ini hanya ini pun sama ya. Dan kalau posisi ro itu tadi dia bagian ada geriginya ya, ya bagian belakang lidah yang agak ada teksturnya ya. Itu huruf ro. Coba kita ulang lagi. La, la, silakan. La, la, Ah, La, na, 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 ro, na, na, ro. ro, Oke, kita ro, baca yang tipisnya dulu. Ri, ri, ro, ro, angkat, ro, ro. Gitu ya, makhraj ro. 3 huruf. Yang ketiganya sama-sama dari ujung lidah. Jadi bedakan ada ujung, ada tepi. Ujung bagian sini-sininya aja. Yang bagian sini ini ujung, yang tepi ini. Tepi kiri, tepi kanan. Barakallahu fikum. Nah, bisa difahami benda sekalian ya. Kita praktek di ayat yang akan Insyaallah. kita bahas pagi ini. Ya. Baik. Dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, baik dia to-nya tebalkan ya. Syaitonir rajim. Syaiton. Boleh ulang lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, di lamnya juga tadi di belakang gigi seri atas ya. Sempurnakan dulu la-nya panjangkan. Bismil Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Ro-nya tebalkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Oke, perhatikan di sini Bunda sekalian. Di sini ada ro-nya tebal, ru, bukan ru.
kafaru. Kemudian ro-nya juga biro, birabbihim. Nunnya tahan, dia ada gunnah asliyah. Jahannam, jahannam. Kemudian di sini di kasroh, ro-nya sebelumnya ada harokat kasroh dan ia masir. Tipis, masir. Bukan masiru, enggak ya. Wabisal masir. Ya ulang, silahkan. Udah sekalian. Lilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam عذاب جهنم wa bi'sal وبئس masir. المصير. Masya Allah. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Nah, baru di sini tebal. Tafur. Ya, silahkan. Ulqu إذا fiha sami'ullaha سمعوا syahiqan لها wa hiya شهيقا tafur. وهي تفور. Tanwin ketemu wa. Syahiqan wahia. Tahan ya. Syahiqan wahia tafur. Silakan dari sini aja. شهيقا Syahiqan wa وهي hiya tafur. تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. Silakan. Takadu tamayaju minal ghaiz تميز الغيظ kullama كلما ulqiya fiha faujun فيها sal'allahum فوج khazanatahu سألهم خزنتها. jannatuha Baik, di sini ya-nya tasdid ditekan ya, naber. may Takadu tamayyazu, fiha tamayyazu. Oke, kemudian khazana, huruf zai. Takadu tamayyazu minal ghaidhi. Huruf bukan zi tapi dhi. Minal ghaidhi kullama ulqiya. Lamnya tadi sempurnakan ya, lam jangan tapi di belakang gigi seri atas bagian gusinya ya. Kullama ulqiya fiha faujun. Ifanya sempurnakan. Faujun sa'alahum khazanatuha. Silakan. takadu tatamayajuna minal تميز ghaizi من الغيظ كلما Jahazun sa'allahum فيها khazanatuha فوج سألهم خزنتها. Ya. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Tipis ra-nya nadhir. Kenapa tipis? Karena sebelumnya ada ya sukun dan kasrah. Betul. Nadhir. Jadi jangan nadhir. Nggak boleh ya. Alam ya'tikum nadhir. Silakan dari sa'alahum. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. ألم يأتكم نذير. Baik. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabatna wa qulna. Perhatikan di sini madu wajib ya, madu wajib muttasil. Jadi 4 sampai 5 harokat. Atau semua sepakat lebih dari 2 ya, lebih dari 2 harokat. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna. Qalu
bala qad قالوا ja'ana بلى قد nadhirun جاءنا fakadzabatna wa نذير qulna فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Silakan. وقلنا ما ma نزل الله nazzalallahu من min شيء syai'in in إن شيء أنتم antum إن إلا illa في fi أنتم ضلال dhalalin في kabir. ضلال كبير. Nah, ini juga ditarkik tipis ya, karena juga di sini sukun dan sebelumnya kasrah. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ya. وقالوا وقالوا لو لو كنا وقالوا لو نسمع كنا أو نعقل نسمع أو ما نعقل كنا ما في كنا أصحاب في السعير. أصحاب السعير. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahumma barik. Barakallahu fikunna, akhwati. Ya cukup sampai ayat 10 aja ya, insya Allah. Kita lanjut pekan depan, ayat selanjutnya. Baik, Bunda sekalian, akhwati fillah, pada pagi ini kita masih melanjutkan di surah Al-Mulk ya, karena Al-Mulk ini surat yang lumayan panjang, jadi nggak satu pertemuan langsung selesai ya. Dan kemarin kita sudah membahas dari ayat 1 sampai 5, yang mana di sana menerangkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Mulk artinya kerajaan, kemudian juga dibuka dengan tabarak, Allah Maha memberikan keberkahan. Allah Maha memberikan kebaikan yang sangat banyak ya. Ini bermakna ta'azama, banyak sekali kenikmatan yang diberikan kepada makhluknya termasuk kepada kita semua manusia. Kemudian juga untuk membukanya juga di sini kita biar lebih semangat ya mempelajari surah Al-Mulk. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan inna suratan fil Qur'ani 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat yang mana dapat memberikan syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapatkan ampunan, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini hadisnya sahih juga ya. Jadi kalau kemarin tentang orang yang membacanya, yang mengamalkannya akan selamat dari siksa kubur, dan juga dalam hadis lain disebutkan 30 ayat dalam surah Al-Mulk ini pun akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Keseluruhan Al-Quran akan memberikan syafaat, juga terkhusus untuk surah Al-Mulk pun orang-orang yang sering membacanya, kemarin ya bisa bacanya ba'da maghrib, ba'da isya, ataupun Rasulullah SAW juga sering sebelum tidur membaca surah Al-Mulk juga surah As-Sajdah. Ya, ketika kita bisa mengamalkannya, Allah janjikan syafaat, Allah janjikan keselamatan. Bahkan Al-Mani'ah Al-Quran surah Al-Mulk ini ada sebagai tameng ketika kita berada di alam kubur, karena kita yakin ya bahwa dalam hadis disebutkan ada namanya siksa kubur, ada namanya alam barzah, alam kubur, dan belum tentu semuanya selamat. Maka bagaimana ketika kita saat ini masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita berikhtiar agar kita selamat di alam kubur. Karena kata para ulama, innal qabra, sesungguhnya kuburan adalah manzilatan min manazilil akhirah. Satu tempat dari tempat-tempat yang akan kita lalui di alam akhirat. Nanti masih banyak sekali alam, tapi alam pertama adalah alam kubur, gitu ya. Kemudian di sini bukan hanya membaca saja tentunya ya. Kalau cuma baca kurang afdol ya. Tapi juga kata para ulama, orang yang membaca juga mengamalkan, ya, mengamalkan surah Al-Mulk. Ya. Kita nggak bisa ngamalkan kalau tidak paham artinya. Maka kita harus belajar ya apa makna per ayat dari surah Al-Mulk tersebut. Itu. Baik, kemudian kemarin 1 sampai 5 itu Allah Subhanahu wa taala membuka tentang kita disuruh untuk melihat keagungan Allah berupa ciptaan Allah yang paling besar. Ada yang ingat ayat 1 sampai 5 ngebahas apa? Bunda sekalian pekan kemarin. Ada yang ingat nggak? Apa? Langit ya, betul nggak?
tentang langit. Itu Allah SWT membahas banyak sekali atau berulang-ulang. Coba lihat ciptaan Allah langit. Begitupun kata para ulama, bukan hanya langit tetapi secara keseluruhan seluruh ciptaan Allah silahkan pandangi, lihat apakah ada celah, apakah ada cacat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, itu membahas tentang keagungan Allah, dan sepakat para ulama bahwa surah Al-Mulk ini diturunkan atau masuk pada periode Makkiyah sebelum Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sehingga nuansa yang diberikan atau yang disebutkan dalam surah Al-Mulk ini adalah berkenaan dengan tauhid, ya, dengan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi kalau tentang fikih, ya, tentang hukum-hukum, misalkan tentang minal khamr dan sebagainya, itu lebih banyak dibahas pada periode Madaniyah atau Madinah, ya, ketika Rasulullah sudah berhijrah ke kota Madinah. Tapi kalau tentang keagungan Allah, kemudian ancaman untuk orang-orang kafir, kemudian membahas keesaan Allah Subhanahu wa taala, ini lebih banyak dibahas pada periode Makkiyah. Dan Al-Mulk ini pun keseluruhan ayatnya itu adalah Makkiyah dan turun setelah surah At-Tur, ya. Allah alam bisawab. Baik, kita masuk ayat ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan orang-orang kafir, di ayat 6 Allah membuka menjelaskan bahwa orang-orang yang kafir, karena ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, banyak sekali yang tidak mau ikut ajaran Nabi Muhammad, termasuk pamannya, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian juga waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam juga, ya, ketika di Mekah. Banyak sekali orang-orang yang durhaka, yang kafir. Kafir itu artinya menolak, tidak mau ikut ajaran Nabi Muhammad, gak mau percaya sama Al-Quran. Kemudian juga mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena di sekitar pelataran Ka'bah itu masih banyak patung yang mereka sembah. Maka kata Allah, walilladzina kafaru birabbihim, apa balasan untuk mereka? Adzabu jahannam. Itu mereka akan mendapatkan azab jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Waliyadzubillah. Nah, dalam adab kita membaca Al-Qur'an, Bunda sekalian, akhwati, bahwa kalau kita mendengar ayat-ayat tentang jahannam, ayat-ayat tentang siksaan kubur atau siksaan alam neraka, kita disunnahkan untuk berta'awudz, ya, a'udzubillahi atau na'udzubillahi min dzalik. Dari situ, ya, na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung dari itu. Kita disunahkan itu. Tapi kalau misalkan yang dibaca adalah ayat tentang surga, tentang kenikmatan, kita disunahkan untuk berdoa. Ya Allah, nas'aluka. Ya Allah, aku minta itu, ya Allah. Ya. Di sini, na'udzubillahi min dzalik, ya, bahwa orang-orang kafir yang mereka menolak ajaran Allah, menolak ajaran Rasulullah SAW, tidak mau beriman kepada Al-Quran, gak mau baca Quran, gak mau mengamalkan apa lagi, maka tempat kembali mereka adalah jahannam. Itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Jadi jahanam ini adalah neraka paling bawah, asfal yang paling bawah, dan di sana pun ada orang-orang munafik juga. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Itu balasan untuk orang-orang kafir. Ketika di alam dunia saja api itu sangat panas, ya. Dan kata Rasulullah SAW, panasnya neraka itu 70 kali lipat dari api yang ada di dunia saat ini. Maka para ulama salaf itu ketika mereka mau bermaksiat atau terbersit dalam hati mereka ingin bermaksiat, mereka sampai mengambil api dan percikan ke tubuh mereka. Ya, panas gitu. Bagaimana ketika di alam akhirat? Maka sehingga mereka tidak jadi untuk bermaksiat. Gitu. Naudzubillah, ya, di sini adalah teguran yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang kafir tidak mau menerima ajaran Allah dan Rasulnya, maka mereka mendapatkan jahannam. Ya. Kemudian ayat ketujuhnya, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka, sami'u laha syahiqa. Mereka mendengar suara neraka yang sangat mengerikan. Suara apa? Ya, yaitu maknanya adalah suara jeritan ahli neraka. Jadi dalam neraka banyak jeritan orang-orang di dalamnya, naudzubillah, orang-orang kafir dan teman-temannya, sehingga ketika mereka akan masuk pun sudah terdengar suara itu dari luar. Bahkan kata para ulama pun, sebagian ulama mengatakan yang didengar mereka adalah suara dari neraka itu sendiri. Neraka pun
api neraka pun berlindung dari panasnya, saking panasnya gitu ya. Tapi yang dikuatkan bahwa suara yang terdengar oleh mereka adalah suara jeritan orang-orang yang ada di dalamnya. Wahia tafur. Sedangkan neraka itu menggelegak. Apa itu tafur? Menggelegak apa? Kata Imam Ash-Shawri, beliau mengatakan neraka itu mendidih, membakar mereka sebagaimana sedikit biji-bijian yang digodok di dalam air yang banyak. Misalkan ya, ada biji-bijian ditaruh di sebuah air yang banyak, itu mendidih seperti itu dinamakan dengan tafur, menggelegak. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti saking besarnya neraka ya sehingga dalam surah Adz-Dzariyat disebutkan neraka bertanya kepada Allah, halim talati ya, Allah bertanya, malaikat bertanya ya, halim talati, apakah sudah penuh? Fahal mim mazid, kata neraka, apakah ada tambahan lagi? Itu na'udzubillah. Ya, di situ bahwa neraka itu sangat besar sehingga seolah-olah manusia itu sedikit ya dan apinya sangat besar gitu. Saking saking besarnya neraka dan juga bahkan neraka masih minta tambahan. Apakah masih tak ada tambahan gitu ya, wahiyat tafur. Gitu. Kata para ulama bahwa seolah-olah ada air yang mendidihkan biji-bijian sedikit. Kemudian di ayat 8 ya, takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah ya. Neraka itu marah sama siapa? Yaitu di sini kata Imam Ibnu Katsir, yakni hampir-hampir neraka itu sebagian darinya terpisah dengan sebagian lainnya karena kemarahan dan dendamnya yang sangat terhadap orang-orang kafir. Jadi neraka pun mereka marah sama orang kafir. Kenapa kamu tidak mau beriman kepada Allah? Kenapa kamu tidak mau menuruti ajaran Rasulullah gitu ya? Al-ghaid itu marah yang sangat besar ya atau yang sangat dalam ya lantaran marahnya mereka kepada orang-orang kafir. Takadu tamayyizu minal ghaid. Kemudian kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha ya. Kullama ulqiya fiha, setiap kali dilemparkan ke dalamnya faujun. Nah, di sini Bunda sekalian kita lihat ya, kita tadabbur ayat ada kata fauj. Fauj itu apa? Sekumpulan, berkelompok-kelompok. Jadi ketika dimasukkan ke dalam neraka, orang-orang kafir itu akan berkelompok-kelompok. Mungkin ada yang mereka ketika di dunianya jarang sholat atau tidak sholat bahkan ya, akan berkelompok dengan temannya lagi. Ada yang suka minum khamar, ketika di alam akhirat pun dikumpulkan dengan orang-orang seperti itu lagi. Na'udzubillah ya. Orang yang kalau perempuan nggak pakai jilbab, nanti di neraka ada circle-nya lagi ya bahasa kita, na'udzubillah ya. Circle-nya yang di neraka, na'udzubillah, kita nggak mau ya. Ada juga mungkin yang nggak mau puasa, nggak mau apa yang jahat misalkan ya, tukang korupsi ya, na'udzubillah. Temannya juga sama, faujun di sini, berkelompok, sekumpulan orang-orang kafir. Orang-orang munafik sama juga di situ ya. Kemudian kullama ulqiya fiha faujun, satu kelompok masuk ya. Sa'alahum khazanatuha, bertanya kepada mereka. Khazanah itu penjaganya, itu malaikat Zabaniyah ya. Malaikat Zabaniyah adalah malaikat penjaga neraka yang mana dikabarkan dalam hadis bahwa wajahnya itu cemberut aja Bunda sekalian ya. Malaikat yang jaga neraka dia dalam keadaan apa tadi? Cemberut, nggak senyum. Kalau kita kan kalau mau masuk tempat rekreasi kan pasti pelayannya atau penjaganya senyum gitu ya. Bayangkan kalau yang masuk neraka, naudzubillah, ini penjaganya malaikat Zabaniyah dan dia cemberut aja masuk gitu ya. Sa'alahum khazanatuha, bertanya malaikat penjaganya, alam ya'tikum nadhir, gitu ya. Apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Jadi ditanya dulu, bukan berarti mereka nggak tahu, bukan, tetapi ini sebagai penegasan. Kenapa kalian tetap kafir? Apakah belum ada? Apakah di dunia tidak ada yang memberi peringatan kepada kalian? Kemudian mereka menjawab, qalu bala, ada wahai malaikat, ada gitu ya. Dan ini sebagai teguran keras ya, subhanallah pada saat ini dengan teknologi semakin canggih. Kalau zaman dahulu ya Imam Bukhari itu kalau pengen ngambil hadis itu beliau berjalan berkilo-kilometer. Pengen mendapatkan hadis Nabi itu beliau jalan ya dari Bukhara sampai keliling dunia mencari hadis. Kalau saat ini subhanallah kita bisa mendapatkan dengan mudah. Bahkan kelas online pun banyak banget, betul ya? Bahkan bukan yang online aja, ada juga mungkin kita bisa dengar rekaman YouTube-nya atau dari IG ya, dari TikTok, banyak dakwah yang tersebar di kita gitu, di sekitar kita. Tapi tidak semuanya bisa mengambil pelajaran. Sehingga di sini
Kata mereka orang-orang kafir, qalu bala, benar ada wahai malaikat. Qad ja'ana nadhir, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Fakadzabna, tetapi kami mendustakannya. Ya, sudah ada ayat-ayat Al-Qur'an sampai kepada mereka, sudah ada para dai-daiyah datang kepada mereka. Fakadzabna, mereka menyadari kesalahan mereka. Kami mendustakannya, kami nggak mau ikut, kami ingkar gitu ya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir gitu ya. Tetapi kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Ya maksudnya bahwa yang menyebabkan mereka tidak mau ikut adalah mereka tersesat, mereka tidak mendapatkan hidayah. Gitu mungkin kemarin ya Umi Tria sampai nanya kenapa ya ada orang nggak mau ngaji gitu ya, kita sempat ngobrol. Apakah karena Iya. sibuk? Ya, bukan, tapi ternyata hidayah nggak nyampe kepada mereka. Maka kita bersyukur ya walaupun dengan sedikitnya ini kita bersyukur kepada Allah ini hidayah datang kepada kita. Tidak semua orang mendapatkan hidayah untuk belajar Al-Quran. Maka bersyukur alhamdulillah ya Allah. Engkau izinkan kami belajar Al-Quran. Engkau izinkan kami membaca kalamu ya Allah. Mentadaburi ayatmu. Kita bersyukur ya. Karena begitu banyak orang-orang yang mungkin mendengar ayat Quran tapi nggak mau dengar, bukan berarti telinga mereka nggak mendengar, tetapi bukan di sini fi dolalin kabir, fi dolal mereka dalam kesesatan yang nyata, bahkan hidayah yang tidak sampai kepada mereka. Maka kita terus berdoa ya untuk keluarga kita yang belum dapat taufik hidayah, kita doakan ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Jadi jangan egois juga. Ya udah mereka nggak mau ikut nggak apa-apa, bukan gitu juga. Terus kita ajak lagi ya. Kemudian di sini juga kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadilan yang beliau terapkan terhadap makhluknya. Jadi Allah Maha Adil. Allah nggak menyiksa hambanya, nggak menyiksa manusia kalau memang belum datang peringatan kepada mereka. Jadi ketika malaikat bertanya, alam ya'tikum nadhir, apakah nggak datang kepada kalian peringatan? Di sini bukan pertanyaan secara hakikatnya, tetapi di sini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak mengazab seseorang melainkan sesudah menegakkan alasan terhadapnya dan setelah mengutus seorang rasul kepadanya. Jadi bukan rasul kayak misalkan saat ini kan nggak ada rasul, bukan, tetapi saat ini sampai kepada kita para pewaris para nabi ya, para ulama, para daiyah, para syaikh sampai kepada kita gitu ya. Maka kalau misalkan ada tempat yang terpencil, misal nggak ada dai, nggak ada daiyah, Al-Quran pun mereka nggak tahu karena saking terpencilnya tempat tersebut, itu mereka nggak dapat siksaan. Ya, karena kata Allah dalam surah Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Gitu. Jadi di zaman Rasulullah SAW pun sebelumnya ada namanya masa fatrah. Dari masa Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu lumayan jauh, ratusan tahun, bahkan disebutkan sekitar 500 tahun. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW itu adalah dinamakan dengan masa fatrah. Tidak ada nabi. Sehingga kata para ulama, orang-orang yang saat itu mungkin disebut dengan jahiliyah gitu ya, mereka mungkin ada yang tersesat jalannya, ya tidak mengikuti ajaran Nabi Isa, karena di sana nggak ada dai. Tidak sampai dakwah kepada mereka, maka mereka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, maka tidak disiksa. Gitu. Mungkin pernah dengar ya perdebatan atau khilafiyah ya, debatable para ulama, apakah ibunya Rasulullah itu di neraka atau bagaimana gitu ya. Dan di sini menjadi dalil bahwa di zaman ibunya Nabi Muhammad kemudian ayahnya juga itu belum ada rasul, atau ajaran Nabi Isa alaihissalam tidak sampai kepada mereka ya, sehingga tersesat. Sehingga di sini yang mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad itu tidak disiksa. Kenapa? Karena mereka berada pada zaman fatrah ya, zaman kosongnya rasul, tidak ada nabi. Dan saat ini pun apakah memang masih ada, itu pertanyaan saat ini di tahun 2026, apakah masih ada orang yang tidak kenal sama Islam gitu ya, padahal mereka udah pada pegang gadget ya. Kalau misalkan orang yang terpencil mungkin bisa jadi ya, mungkin nggak ada yang dakwah. Maka kalau di Indonesia dulu pernah ya ada dai yang bertugas ya berdakwah ke tempat pelosok, itu juga banyak saat ini juga ada, sampai saat ini juga ada. Mungkin ke Papua atau tempat-tempat Baduy itu juga ada dakwah yang disampaikan. Tapi
tidak semua mau menyambut, ya. Ini menjadi teguran, ya, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah, atau di sini yang menjadi teguran untuk kita juga manusia, qad ja'ana nadhir fakadzdzabna, ya. Telah datang kepada kami peringatan, kami udah tahu mana halal, mana haram, apa itu Islam, siapa itu Rasulullah, tapi kami mendustakannya. Wal iyadzu billah, ya. Kemudian kata Allah, di sini masih penjelasan ayat sebelumnya, ya. Dalam surah Az-Zumar dijelaskan, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Maknanya hampir sama, ya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan ayat dengan ayat lagi, ya. Dalam surah Az-Zumar, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, orang-orang kafir datang ke neraka, futihat abwabuha, maka dibukalah pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, sama lafadznya, ya. Kemudian penjaga neraka mengatakan, alam ya'tikum rusul, apakah tidak datang kepada kalian rasul-rasul di antaramu? Yatsluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat kalian, ayat-ayat kepada kalian, ayat-ayat Allah kepada kalian. Kemudian wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan akan adanya pertemuan dengan hari ini. Jadi intinya, apakah nggak ada yang ngabarin kepada kalian bahwa kalian akan bertemu di alam akhirat hari ini, gitu, ya. Kemudian qalu bala, betul, ada yang datang kepada mereka, kepada kami. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Maka dalam artian bahwa ketika hidayah belum datang kepada mereka, misalkan sampai akhir hayat mereka tidak dapat hidayah, memang sudah mereka tempatnya di alam neraka. Karena kata Rasulullah, kullu muyassarun lima khuliqalah, bahwa seseorang akan dimudahkan sesuai dengan dia akan bertempat di mana. Ya, ketika ada seseorang dimudahkan dalam beramal soleh, ya, insya Allah kita akan mendapatkan surga atau mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi jangan sombong juga, ya, alhamdulillah saya bisa ngaji, saya bisa belajar, tapi jangan seperti itu. Tapi terus kita minta istiqomah, minta husnul khatimah. Ya Allah, ketika saya bisa memulai untuk belajar, kita bisa beramal soleh hari ini, tetapkan kami sampai akhir hayat. Maka nggak heran, ya, ketika ada yang wafat, kita bilang mudah-mudahan husnul khatimah. Karena kita takut, kita udah beramal soleh, tetapi ternyata di akhir hayat kita tidak beramal yang soleh, kita takut. Maka terus beramal soleh terus-menerus. Karena kata di sini bahwa orang-orang kafir mengatakan, ya telah datang kepada kami, tapi kami tidak mau menerimanya. Ya, demikian pula mereka menyalahkan diri mereka sendiri dan menyesali perbuatannya di saat tiada guna bagi mereka penyesalan. Ya, di sini la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari pembalasan, di hari kiamat, tidak berguna lagi yang namanya harta. Ya, kalau saat ini kita masih bisa, ya, bersedekah, kita bisa berinfak, ya, untuk beramal saleh. Wala banun, anak pun sebanyak anak dia ketika di dunia, tetapi ketika di alam neraka, ketika sudah di alam akhirat, tidak bermanfaat lagi, gitu, ya. Kecuali mungkin anak-anaknya yang mendoakannya, misalnya ketika dia sudah wafat. Kemudian lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata mereka, ini penyesalan mereka, ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang berada di neraka jahanam, mereka menyesal. Sekiranya kami mendengarkan, lau kunna nasma' aw naqil, atau kami memikirkan peringatan itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini penyesalan mereka ketika di alam neraka. Maka di sini kata Imam Ibnu Katsir, dari ayat tersebut, yaitu sekiranya dahulu kami menggunakan akal kami. Katanya mereka cerdas, tapi nggak mau mendengarkan, tapi tidak mau memikirkan kebenaran. Kemudian mereka juga bisa mendengar, tapi mereka di sini tidak mau mendengarkan kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka menyesal nih, kalau kami dahulu mau berpikir, dahulu kami mau mendengar, niscaya kami tidak akan terjerumus ke dalam kekafiran kepada Allah dan tidak terperdaya oleh kekafiran. Nah, itu akan tetapi ternyata dahulu kami tidak menggunakan pemahaman kami untuk menyadari apa yang disampaikan oleh para rasul, dan tidak pula kami menggunakan akal kami yang dapat memberi petunjuk kepada kami untuk mengikuti para rasul. Ini penyesalan mereka, ya, ketika sudah masuk ke dalam neraka. Kemudian
Dalam ayat 11 fa'tarafu bidzambihim. Nah, barulah mereka mengakui. Jadi i'tiraf itu bukan hanya mengenal ya, mereka mengakui bidzambihim dosa mereka. Langsung mereka teringat semua dosa yang telah dilakukan selama di dunia. Ya, fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka binasalah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala, ya. Mereka mengakui dosa mereka, apa yang telah diperbuat mereka ingat ketika di neraka. Kemudian di sini ada hadis Nabi SAW yang mana beliau mengatakan lan yuhlikan nasu hatta yu'adhiru min anfusihim, ya. Telah bersabda Rasulullah, manusia tidak akan binasa sebelum mereka menyadari akan kesalahan diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka ke dalam neraka pun mereka baru sadar, ya, sadar. Atau juga orang-orang yang di akhir hayatnya pun ya dalam sakaratul maut mereka melihat, ya Allah, kalau mereka ahli maksiat, mereka melihat, mereka menyadari, ya. Makanya kalau kita melihat orang yang sakaratul maut ya dalam keadaan di akhir hayatnya, kita ajak mereka bertaubat, ya, taubat, astagfirullah wa atubu ilaik, terus gitu ya dilafalkan atau diingatkan ya tentang dosa-dosa, ya. Dan di sini naudzubillahi min dzalik, orang-orang kafir mereka pun mengakui apa yang mereka lakukan dan mereka pun tetapi sayang sekali ya ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka. Kemudian dalam hadis lain disebutkan la yadkhulu ahadun nar illa wa huwa ya'lam anna an-nara aula bihi minal jannah. Tidaklah seseorang masuk dalam neraka melainkan dia menyadari bahwa neraka adalah tempat yang lebih layak baginya daripada surga. Jadi ahli neraka itu ketika dia melihat neraka, mereka sudah mengakui terlebih dahulu, oh dahulu saya seperti ini, datang Rasul, datang dai, datang peringatan kepada kami, tetapi kami tidak mau mengikuti, gitu ya. Maka barulah mereka pun menyadari bahwa ternyata iya tempat yang layak bagi mereka adalah neraka. Wal'iyadzu billah, ya. Kemudian ayat 12-nya innalladzina yakhshawna rabbahum. Baik. Di ayat 12 sampai 15, kalau tadi dari ayat 6 sampai 11 itu menjelaskan tentang orang-orang kafir. Di ayat 12 Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan bagaimana balasan untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innalladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir, ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut. Nah, di sini ada kata khasyah, ya. Takutnya itu bukan sebatas takut kayak kita misalkan Bunda sekalian takut apa? Takut ular misalkan, ya. Takut di sini nggak disebut yakhsyauna. Karena yakhsyauna ini ada kata khusyuk. Apa itu khusyuk? Apa Bunda sekalian? Tunduk, ya. Tunduk sama Allah, merendah diri kepada Allah. Jadi innalladzina yakhshawna, kalau takut biasa itu dalam bahasa Arab cuman khauf, ya. Khauf atau yakhofu. Tapi kalau yakhshawna, dia takut kepada Allah dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina yakhshawna, orang-orang yang takut rabbahum kepada Tuhannya bil ghaibi, yaitu Allah Subhanahu wa taala enggak kelihatan sama kita. Tapi ada. Allah Subhanahu wa taala ada, tapi kita enggak melihat. Maka di sini innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, dia enggak berani, misalkan maaf ya akhwati fillah, kita kan enggak melihat Allah, tapi Allah ada. Kita enggak berani buka jilbab depan umum, ya kalau di rumah enggak apa-apa, ya. Kemudian juga kita enggak berani enggak berani gibah, ya, enggak berani ngomongin orang, enggak berani mencuri. Ya pokoknya tidak mau melakukan yang haram-haram. Kenapa? Karena kita yakin Allah memperhatikan kita. Maka di sini orang-orang yang takut kepada Allah khusyuk, tunduk hatinya kepada Allah, padahal Allah nggak kelihatan, maka janji Allah lahum maghfiratun, maka bagi mereka ada ampunan Allah, mereka akan diampuni, ya. Wa ajrun kabir, dan pahala kabirun yang besar. Masya Allah, ya, ini pahala yang yang Allah janjikan. Kemudian ampunan karena kita menyadari kita banyak dosa, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Allah ampuni kalian, gitu. Ketika kita mau taat, ketika kita mau beriman kepada Allah walaupun Allah nggak kelihatan, ya, yakhshawna rabbahum bil ghaib. Maka di sini pun kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal orang yang takut
kepada Allah terhadap apa yang ada di antara dia dan Tuhannya. Ya, bila mana ia dalam kesendirian, walaupun kita sendiri ya, misalkan kita pegang HP, kalau misalkan pengen lihat apa, tapi dia ingat ya Allah kan Allah ngelihat kita. Padahal kita sendirian misalkan. Atau kita lagi sholat, biarin diem aja di kamar misalkan ya. Lagi sholat padahal mah enggak, diem aja ngelamun. Dia nggak berani seperti itu karena yakin Allah tahu ya. Bila mana ia dalam kesendirian tanpa pengetahuan orang lain, maka ia mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Gak berani lihat yang haram, gak berani ngomongin orang ya. Dan sebaliknya gitu, dia mengerjakan amal-amal soleh, amal ketaatan ya, tetap sholat. Kalau malam gak ada yang lihat nggak apa-apa, tetap sholat. Kemudian hari Senin Kamis tetap saum walaupun nggak ada yang tahu kita saum misalnya. Kita sodakoh ya, mungkin sekarang dengan transfer ya, kita sodakoh kepada yatim, kepada duafa misalkan ya. Kita transfer dan nggak ada yang tahu, dan kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala ya, bil ghaib, Allah tahu walaupun kita nggak melihat ya. Meskipun tiada orang yang melihatnya, karena ia menyadari bahwa Allah melihatnya dan bahwa Allah akan memberinya ampunan ya. Jadi kita yakin akan ampunan Allah, kemudian kita yakin Allah akan memberikan pahala yang besar ya, yakni Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Jadi kalau kita bilang jazakillahu khairan, atau kita sering disebut bilang gitu ya, itu sebagai bahwa balasan Allah tuh sangat besar ya, tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia ini. Subhanallah ya, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ya, walaupun nggak kelihatan, tapi manusia atau orang-orang yang takut ini tetap tidak mau melakukan maksiat. Kemudian juga tentang amal rahasia ya, tentang orang-orang yang takut kepada Allah atau beramal solih walaupun nggak dilihat orang lain, tapi dia yakin Allah melihatnya, maka mereka pun termasuk bagian yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Ini hadisnya sudah masyhur sekali ya. Kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhillih. Ada 7 macam orang yang mendapat naungan Allah di bawah naungan arsy-Nya di hari tiada naungan kecuali hanya naungan Allah. Jadi di hari ketika kita sudah dibangkitkan dari alam kubur, ada namanya alam mahsyar itu ya, di surah-surah juz 30 kita sudah bahas tentang hari kiamat. Kemudian juga bagaimana matahari sangat dekat dengan manusia, itu sekitar 1 mil dekatnya, dan itu hari yang sangat panas. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan menaungi 7 golongan. Ada 7 ya, tapi di sini disebutkan bahwa di antaranya adalah rajulan da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Ya, kita lihat di sini bahwa ada seorang laki-laki yang mana dia itu digoda dengan perempuan yang sangat cantik, diajak berzina, naudzubillah ya, dan tapi dia menolak. Dia mengatakan inni akhafullah, aku takut sama Allah. Ini pun dia akan mendapatkan naungan Allah karena dia tidak berani bermaksiat, tidak berani berzina karena dia yakin Allah melihatnya. Kemudian siapa lagi? Wa rajulan tasaddaqu bi shadaqatin fa akhfaha. Nah, ini perlu digarisbawahi juga, subhanallah ya. Dan seseorang lelaki ataupun perempuan sama ya, seorang manusia laki-laki atau perempuan yang mana dia bersedekah kemudian sembunyi-sembunyi ya, sembunyi-sembunyi tidak ingin diketahui oleh orang, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh ya, yang mana hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Bukan berarti tangan secara hakikat ya, tetapi ketika dia bersedekah dia tidak ingin diketahui oleh orang lain ya. Subhanallah. Maka ini pun adalah golongan yang mana akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedekah sembunyi-sembunyi karena yakin Allah melihat. Seorang laki-laki diajak berzina pada dengan wanita yang cantik, kemudian punya kedudukan yang tinggi, tapi dia yakin Allah melihat, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bunda sekalian. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan, ayo adalah amalan yang memang yang tidak diketahui oleh orang lain ya, kecuali Allah. Misalkan kita pengen sholat misalkan ya, sholat malam juga, yang orang-orang lagi pada tidur kita sholat, gak usah diposting ya, gak usah diposting. Atau sedekah juga mohon maaf ya, pengen diumumin namanya fulanah ya, ada yang orang sangat berhati-hati, jangan sebutkan nama saya misalkan. Ini pun agar ketika di hari akhirat ya, hari akhir kita termasuk golongan yang mendapatkan
naungannya Allah Subhanahu wa taala atau naungan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis lain disebutkan an Anas qala qalu ya Rasulullah inna nakunu indaka ala hal, ya, ada seorang sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah atau curhat, ya, sesungguhnya kami bila berada di hadapanmu dalam keadaan tertentu fa idza faraqnaka kunna ala ghairi. Kemudian jadi seolah-olah kita kalau di hadapanmu berbeda dengan ketika kita sudah berpisah denganmu ya Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah bertanya, qala kaifa antum wa rabbukum? Bagaimana keadaan kalian dengan Tuhan kalian? Bagaimana hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian qalu Allahu rabbuna fis sirri wal alaniyah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kami baik dalam kesendirian ataupun dalam terang-terangan. Jadi para sahabat mengatakan, aku dalam sendirian atau terang-terangan tetap aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka mengatakan Rasulullah, laisa dzalikumun nifaq. Maka itu bukan munafik. Ini nggak apa-apa kita selagi ketika kita mau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dalam keadaan ikhlas, kita baca Quran pelan-pelan atau kencang pun tetap ikhlas, itu baik, ya. Kita sedekah mau diketahui orang ataupun tidak, kita ikhlas, itu pun baik, ya. Maka itu bukan kemunafikan. Yang salah itu mohon maaf, ya, ketika di depan orang dia kalau sholat mohon maaf, ya, kalau sholat depan orang seolah-olah khusyuk, tapi ketika sendirian dia asal-asalan ibadahnya gitu. Naudzubillah. Maka kata Rasulullah, ketika kamu dalam keadaan sendirian, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala melihatmu, laisa dzalikumun nifaq. Maka itu bukan kemunafikan, ya. Ini PR untuk kita semua. Kemudian ayat 13, wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Di ayat 13 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah atau maksudnya keraskan. Kita mau bicara pelan-pelan atau mau bicaranya kencang, ya. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia Maha mengetahui segala isi hati kita. Jadi kita mau sembunyi-sembunyi atau mau yang terang-terangan, Allah tahu hati kita. Ya, maka tetap kita terus minta sama Allah, ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, bersihkan hati kami. Ya Allah, berikan hati kami ketakwaan. Jadi bukan dalam perbuatan aja iman itu, ya, tetapi dalam hatinya juga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap isi hati hamba-hambanya. Jadi bunda sekalian yang dalam hatinya mikirin apa noh? Jam segini, aduh masak apa ya ibu-ibu, mau kemana hari ini, itu Allah tahu, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tapi insya Allah semuanya khusyuk, ya. Ya, kemudian dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan, yakni segala sesuatu yang terbesit, ya, terdetik dan disimpan dalam hati, Allah Maha mengetahuinya. Kemudian ayat 14, ala ya'lamu man khalaq. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Jadi maksudnya pertanyaan di sini bukan untuk bertanya, ya, tetapi lil inkar. Apa mungkin gitu? Allah yang mengetahui, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hati kita, Allah kan nyiptain hati kita semua, ya. Masa Allah nggak tahu isi hati kita? Gitu. Intinya di sini pasti Allah mengetahui isi hati kita. Orang Allah yang menciptakan kita semua. Allah tahu gerak-gerik kita semua, ya. Yaitu apakah Tuhan yang Maha Pencipta itu tidak mengetahui? Ya, kemudian pendapat lain, apakah Allah tidak mengetahui makhluknya? Ini tanawu, ya, pendapat ulama yang bermacam-macam. Kemudian wahwal latiful khabir, dan Allah itu maha lembut, maha halus, ya. Maha halus di sini bagaimana? Kadang kita sebagai seorang hamba banyak suudzonnya. Ya Allah, kenapa aku dikasih ujian begini? Ya Allah, kenapa aku begini? Gitu. Padahal ada apa tuh? Ada hikmah yang tersembunyi, yang latif, yang maha lembut. Ya, Allah tuh sayang sama kita. Tapi kitanya kadang suudzon, ya. Kadang suudzon. Padahal Allah itu latif. Allah kasih ujian, misalkan, ya, kita dikasih sakit sama Allah. Kita dikasih ujian apapun sama Allah misalkan, ya. Ternyata di balik itu ada hikmah. Apakah karena itu dengan kehilangan tersebut kita lebih dekat sama Allah, atau misalkan dengan sakit itu ternyata menjadikan kita lebih ingat sama Allah lagi, gitu, ya. Dan itu Allah tuh latif, ya, wal khabir. Allahu latiful khabir. Allah maha
lembut dan Allah maha mengetahui. Jadi Allah yang mengetahui segala urusan kita gitu. Jadi teruslah kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa hakikatnya semuanya adalah yang terbaik ya. Kemudian kata para ulama, Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita ya, kepada makhluknya. Itu dari ayat 1 Allah sudah menyebutkan bahwa Allah memberikan kenikmatan melalui bumi ya, alam semesta. Kemudian juga Allah tundukkan ya langit bumi. Kemudian bumi ini menjadikan tenang dan stabil ya, tidak berguncang walaupun saat ini mungkin sebagian saudara-saudara kita sedang diuji ya. Tetapi ternyata bumi itu kata dalam hadis disebutkan bumi itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, bumi berguncang sangat kencang. Kenapa? Ada yang ingat nggak? Kenapa bumi ketika Allah ciptakan berguncang? Kata bumi, aku tidak rela bumi ini akan dijadikan tempat maksiat oleh manusia. Gitu ya, jadi tempat maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, itu kan langsungnya dalam hadisnya Allah ciptakan gunung, ciptakan ini untuk menjadikan bumi ini tidak berguncang. Gitu. Jadi mohon maaf ya, bukan kita bersuudzon juga misalkan ya, tetapi dengan beberapa kisah para umat-umat Nabi terdahulu, contohnya kisah Nabi Lut, kisah nabi-nabi yang didurhakai pun itu dengan guncangan bumi dengan gempa yang sangat dahsyat. A'udzubillahi min dzalik. Dan di sini menjadi peringatan bahwa bumi ini tidak ridho ketika dijadikan tempat untuk bermaksiat. Gitu. Jadi terus kita kalau ada gempa di tempat kita langsung beristighfar, ya Allah ampuni kami, ya Allah maafkan kami, gitu ya. Kemudian ya Allah maafkan semua saudara-saudara kami. Kita bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk saudara-saudara seiman kita pun kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita pun tahu ya bahwa banyak orang-orang soleh juga di antara kita, banyak sekali, tetapi juga mungkin ada yang bermaksiat di antara kita. Dan gunung-gunung itu sebagai pasak ya untuk bumi kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari nikmat Allah, Allah mengalirkan dari dalamnya mata air di bumi kita ya, ada air, kemudian juga ada jalan-jalan yang bisa kita tempuh melalui untuk kita sampai ke tujuan, dan juga Allah menyediakan padanya berbagai manfaat dan tempat-tempat untuk ditanami untuk pertanian. Makanan yang kita hasilkan, yang kita makan itu kan dari hasil bumi juga ya. Kemudian ayat terakhir kita sampai ayat 15 ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Kita mudah untuk apa? Untuk berjalan ya. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya. Nah, di sini bukan berarti Allah boleh jalan-jalan nih, bukan gitu juga, tapi kita untuk bertafakur ya bahwa setiap jalan yang kita lalui itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Berjalanlah kalian kemanapun yang kamu kehendaki di berbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk keperluan mata pencaharian dan perniagaan. Bukan untuk jalan-jalan aja gitu ya, tapi dijadikan untuk kalian mencari kehidupan ya. Kalau yang kepala keluarga mungkin silahkan cari tempat kalian untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan penghidupan untuk keluarga kalian. Dan ketahuilah bahwa upaya kalian tidak dapat memberi manfaat sesuatu pun bagi kalian kecuali bila Allah memudahkannya bagi kalian. Jadi ketika kita bisa berjalan di muka bumi, bisa melakukan kehidupan saat ini ya, semuanya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pagi ini kita bisa duduk mendengarkan Al-Qur'an pun atas izin Allah, bukan kekuasaan kita ya, bukan. Mungkin la haula wala quwata illa billah. Kemudian wa kulu mir rizqi, ini masih ayat 15 ya, dan kata Allah, makanlah sebagian dari rizkinya. Jadi maksudnya makan di sini apa? Itu berupayalah, bukan langsung makan. Kita harus berupaya dulu, masa langsung makan takutnya barang haram ya. Tapi di sini wa kulu mir rizqi, makanlah sebagian dari rizkinya dengan apa yang sudah kalian usahakan, yang sudah kalian tempuh ya, dengan dan juga tidak menafikan ketawakalan. Kita tawakal sama Allah ya. Kita mungkin sebagian di sini ada yang membantu keluarganya ya.
atau dengan cara lain itu tawakal kepada Allah, tapi yakin semua makhluk Allah itu sudah diatur rizkinya. Makhluk yang masih hidup di dunia ini sudah diatur rizkinya. Kalau sudah waktunya meninggal, sudah tidak dapat rizki lagi, ya. Jadi ketika saat ini kita masih bisa bernafas, maka waktu ini pun Allah masih memberikan rizki kepada kita. Wa kulu mir rizki, dan makanlah dari rizki yang Allah berikan. Wa ilaihin nusyur. Oke, di sebelum ayat terakhirnya ya, di sini ada hakikat tawakal yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Di sini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau annakum tatawakkalun." Ya, tawakal itu kan doa sambil ikhtiar ya. Jadi bukan hanya doa aja, bukan, tapi juga berikhtiar. Dia mencari penghidupan ya. Lau annakum tatawakkalun. Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah, Allahi haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, pasti kalian akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf ya kalau ada yang saya mau diem aja ibadah aja tanpa melakukan kegiatan apapun, tapi dia pengen ada rizki datang kepada dia, itu bukan tawakal. Mohon maaf, itu hanya apain? Malas aja ya. Sedangkan kata Rasulullah, tawakal, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tahir. Seperti apa? Niscaya dia akan beri rizki sebagaimana dia memberikan rizki kepada burung. Coba, burung punya kulkas nggak bunda sekalian? Nggak ada ya. Apakah punya persediaan makanan atau punya saldo rekening? Nggak ada kan? Nah, di Tidak sini ada. nggak ada. Tawakalnya seperti burung gimana? Tagdu himasan wa taruhu bitanan. Burung itu pergi dalam keadaan perut kosong, hisom itu kosong ya, perutnya kosong, nggak ada makanan. Wa taruhu bitanan, dan mereka pulang dalam keadaan perut kenyang. Gitu. Jadi ada tawakal dulu ya. Jadi Islam ini mengajarkan ada ikhtiar. Mungkin yang mau berbisnis atau yang berjualan ya, bisnisnya fashion atau apapun silahkan. Yang penting kalian berikhtiar, bertawakal kepada Allah, berdoa dan sambil melakukan pekerjaannya gitu. Seperti burung itu nggak pernah galau ya. Misalkan nggak pernah besok makan apa ya misalkan ya. Kalau kita alhamdulillah misalkan di kulkas masih ada makanan atau masih ada sisa makanan di rumah kita, tapi kadang galau, nanti besoknya lagi makan apa, minggu depan makan apa, seperti itu kan. Tetapi tawakalnya seekor burung, kita harus belajar tawakal kepada seekor burung. Bagaimana mereka tawakal? Mereka nggak punya makanan di esok hari. Yang penting pagi hari mereka pergi, walaupun dalam keadaan lapar ya, keadaan pulang dalam keadaan kenyang, terus seperti itu setiap harinya. Dan kita yakin bahwa semua makhluk Allah itu sudah diberikan rizkinya. Maka dalam ayat lain pun ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ancaman seorang orang tua yang membunuh anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka takut dari imlak, takut kelaparan, takut miskin ya. Kalau punya anak takut miskin. Padahal kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya, kami yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Gitu. Na'udzubillah ya. Kalau bahkan sekarang ada apa di beberapa negara yang free apa tuh Utirati? Free child ya. Mereka nggak mau punya anak. Kenapa? Katanya karena biaya kehidupan mahal. Jadi di Jepang, di Cina kalau nggak salah sudah ada tidak apa namanya dibatas ya punya anak. Bahkan ada yang memutuskan nggak mau punya anak karena mereka merasa bahwa biaya kehidupan banyak tinggi gitu. Nah di sini dalam Islam itu tidak seperti itu, bahwa setiap makhluk Allah itu sudah ditentukan rizkinya, tapi harus bertawakal, harus ada ikhtiar ya, seperti seekor burung yang mana dia pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir wa ilaihin nusyur di ayat yang akhir di ayat 15 ini, dan dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dibangkitkan, an-nusyur, dikumpulkan ya, dikembalikan kelak di alam akhirat. Setiap detik yang kita lalui adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, umat sekalian, bunda sekalian, cukup sekian ya untuk apa namanya tadabbur surah Al-Mulk pada pagi ini. Insya Allah kita lanjut di ayat 16 pekan depan. Semoga Allah berikan kesempatan kita lagi untuk
belajar kembali dan memperbaiki diri, dan setiap ilmu yang kita dapatkan menjadi bekal kita untuk beramal salih, untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemberat amal salih kita untuk di hari pertemuan kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Wan. Amin wa iyyakum. Selamat beraktivitas akhwat sekalian.